Oke, bertemu lagi dengan saya, dengan Pak Irwanto Situmorang. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga, serta dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, libur kita sudah diperpanjang sampai tanggal 29 Mei. Cukup lama ya. Harapannya, walaupun libur, kalian tetap belajar, mengikuti perkembangan yang ada. Sekarang kita masuk materi baru kita tentang permintaan. Sebelum kita masuk, coba kita perhatikan gambar berikut. Inilah barang-barang consumer goods atau barang-barang konsumsi rumah tangga, atau dalam sederhananya itulah barang-barang yang sering dikonsumsi oleh rumah tangga. Oke, siapakah yang meminta barang? Itu tentu konsumen. Jadi permintaan ini berhubungan erat dengan konsumen. Oke, bagaimana maksudnya? Oke, kita mulai saja. Kita perhatikan dulu pengertiannya. Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh konsumen, serta kemudahan untuk membeli barang tersebut. Oke, dari pengertiannya kita lihat pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya, ketika harga naik, apakah kita membeli banyak? Tentu tidak ya. Tapi ketika harganya rendah, pasti kita membelinya dengan banyak atau berjumlah besar. Begitu juga dengan waktu tertentu maksudnya. Apakah sama permintaan konsumen pada bulan Maret dengan bulan Desember? Tentu tidak ya. Dimana kita ketahui pada bulan Desember itu hari besar untuk agama Kristiani. Itu tentu permintaan konsumen akan banyak pada saat bulan Desember itu, atau hari-hari besar. Makanya dikatakan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Dari pengertian permintaan tersebut, maka muncullah yang dinamakan hukum permintaan atau demand ya. Permintaan itu disebut juga dengan demand, yaitu di mana kita lihat dulu hukumnya. Di mana ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang dan jasa turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan bertambah. Dari hukum permintaan itu, dapat kita lihat bahwa hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta yaitu berslope negatif atau berbanding terbalik ya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Pada tahun 98, dengan uang 100.000, kita masih bisa membeli dengan jumlah yang banyak. Tetapi ketika pada tahun 2013, harga barang tentu tidak sama lagi, pasti makin mahal. Maka barang yang kita beli akan semakin sedikit. Gitu ya. Kemudian, kenapa dikatakan berslope negatif atau berbanding terbalik? Kita lihat. Karena dapat kita lihat di mana ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu sedikit. Ini panahnya menuju ke bawah. Dari situ kita bisa simpulkan antara harga dengan jumlah barang yaitu berlawanan atau negatif. Begitu juga sebaliknya ketika harga barang turun. Oke, ini adalah hukum permintaan. Saya harap bisa dipahami. Sekarang kita masuk apa saja yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah permintaan oleh konsumen. Ini ada 5, yaitu harga barang lain, selera, jumlah penduduk, anggapan harga, dan pendapatan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu harga barang lain. Harga barang lain itu ada 2, yaitu substitusi dan komplementer. Ini sudah pernah saya jelaskan. Substitusi adalah barang pengganti, komplementer adalah pelengkap, dari kata complete atau pelengkap. Kita bahas dari barang pengganti dulu. Ketika harga beras naik dan masyarakat tidak bisa membelinya, maka masyarakat akan beralih ke jagung. Maksudnya seperti ini.
ketika harga beras naik, otomatis orang mungkin tidak bisa lagi membeli beras, sehingga mereka beralih ke jagung gitu ya. Dari contoh bisa kita lihat ketika harga beras naik dan masyarakat tidak bisa membelinya, maka masyarakat akan beralih ke jagung. Kemudian kita masuk ke barang komplementer. Contohnya yaitu mobil dengan bensin. Kenapa dikaitkan dengan mobil dengan bensin? Karena mobil dengan bensin merupakan barang yang saling melengkapi. Karena mobil tidak akan dapat beroperasi dengan baik apabila tidak ada bahan bakar atau bensin. Jadi, ketika permintaan akan mobil tinggi, maka permintaan bensin pun akan ikut naik. Begitu juga sebaliknya ketika permintaan mobil sedikit atau turun. Oke, ini dia faktor yang pertama itu harga barang lain. Kemudian kita masuk faktor yang kedua yaitu selera. Masyarakat Indonesia begitu banyak dan beragam suku, ras, dan agama. Dari keanekaragaman ini pasti beda-beda selera setiap orang. Ketika selera orang terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan orang akan barang tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Contoh, kamu selera sekali makan jengkol, maka tentu permintaanmu akan jengkol pasti naik atau bertambah banyak. Begitu juga sebaliknya ketika seleramu turun, gitu ya. Ini dia faktor yang kedua. Sekarang kita faktor yang selanjutnya, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga sangat berpengaruh terhadap permintaan barang di suatu daerah atau bahkan negara. Tentu, ketika penduduk suatu daerah tersebut tinggi, maka permintaan barang dan jasa pasti banyak atau tinggi. Bisa kita lihat panahnya ya. Contoh sederhananya, ada keluarga A berjumlah 5 orang dan keluarga B berjumlah 10 orang. Dari kasus itu, menurut kalian permintaan akan barang atau jasa yang paling banyak itu keluarga A atau B? Oke, menurut kalian A atau B? Tentu keluarga B, di mana jumlah keluarga ada 10 orang ya. Ini dia faktor ketiga. Sekarang kita masuk faktor yang keempat, anggapan harga. Oke, kalau anggapan harga ini sering juga dengan dikatakan ramalan harga, estimasi, perkiraan, gitu deh ya. Itu sama saja pengertiannya. Kita lihat, anggapan atau ramalan merupakan kejadian yang belum pasti terjadi ya. Masih diramalkan, berarti belum pasti terjadi. Jadi maksudnya yaitu masih dalam perkiraan atau hayalan. Ramalan ini berpengaruh terhadap permintaan oleh konsumen. Contohnya, diramalkan atau diperkirakan harga gula di bulan Mei akan naik menjadi 30.000 per kilogram. Di mana saat ini kita ketahui harga gula sekarang adalah 20.000 per kilogram. Melihat hal itu, maka konsumen akan berbondong-bondong membeli gula hari ini atau bulan ini. Karena bulan depan harga gula akan naik. Maka dari sini bisa kita lihat permintaan gula bulan ini akan naik karena ada anggapan harga gula akan naik di bulan depan. Ingat, prinsip konsumen suka harga murah. Begitu juga sebaliknya, ketika diramalkan harga turun, bagaimana penjelasannya? Oke, jelaskan masing-masing ya dalam hatinya. Saya harap sudah bisa dipahami. Kemudian, kita masuk faktor yang terakhir, yaitu faktor pendapatan. Pendapatan setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang kaya atau yang tinggi pendapatannya, ada juga yang miskin atau rendah pendapatannya. Oke, kalian di mana? Tinggi atau rendah? Oke, bisa dijawab sendiri ya. Pendapatan juga berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Di mana ketika pendapatan seseorang tinggi, permintaannya akan barang pasti tinggi juga atau banyak. Begitu juga sebaliknya ketika pendapatannya rendah. Oke. Itulah dia kelima faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalaupun kalian dapat faktor yang lain dari sini, anggap saja itu sebagai tambahan. Karena faktor yang saya jelaskan barusan adalah faktor yang paling sering, faktor utama yang mempengaruhi jumlah
permintaan. Oke, sekarang kita masuk pada kurva demand atau kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Oke, bisa kita lihat ya. Yang vertikal adalah harganya atau price, yang horizontal adalah kuantitinya atau jumlahnya. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah ya. Jadi yang mempengaruhi pergerakan kurva itu adalah harga barang itu sendiri. Ingat ya, kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Oke, ingat ya pengertian kurvanya. Kalau saya tanya nanti bergerak dari mana ke mana bisa dijawab. Kemudian kita masuk tentang jenis-jenis dari permintaan. Oke, jenis-jenis permintaan ada 3. Efektif, potensial, dan absolut. Kita bahas satu persatu. Permintaan efektif yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang disertai dengan daya beli atau kemampuan seseorang untuk membayarnya. Contohnya, Stephen ingin membeli mobil karena dia membutuhkannya untuk memperlancar pekerjaannya. Dan Stephen mampu membayar mobil tersebut, atau daya beli Stephen mampu atau ada uangnya gitu ya, untuk permintaan efektif. Kemudian permintaan potensial yaitu kemampuan masyarakat untuk membeli, atau dia mampu untuk membeli tapi dia belum melakukan pembelian. Contoh, Pak Joko mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas tersebut. Mungkin Pak Joko belum terlalu membutuhkannya. Itu maksudnya ya. Dia mampu membeli kulkas tapi dia belum berkeinginan untuk membelinya. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah permintaan absolut. Permintaan oleh konsumen terhadap barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli gitar, akan tetapi dia tidak mempunyai daya beli atau uang untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli gitar tidak terpenuhi. Oke, ini dia ya. Jenis-jenis permintaan ada 3, efektif, potensial, dan absolut. Oke, sekian materi kita tentang permintaan dan tentang permintaan atau demand. Untuk materi selanjutnya akan saya share kembali. Akhir kata saya ucapkan buzur.